Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dengan bangga bisa memimpin perang dan mengalahkan para jin itu. Sebenarnya rasa sombong dalam diri iblis karena kehebatannya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sifat dan perilaku seluruh makhluk ciptaannya, termasuk rasa sombong dari iblis yang bangga dapat menaklukkan para jin. Sifat sombong iblis itu tidak diketahui oleh para malaikat. Setelah alam menjadi porak-poranda akibat perang antara bangsa jin dengan para malaikat yang dipimpin oleh Azazil, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyempurnakan kembali alam semesta. Bumi menjadi hijau dipenuhi dengan aneka tumbuhan, hewan, danau, sungai yang panjang dan bermuara di lautan. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Tuhan berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 13 yang artinya, sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dijelaskan bahwa manusia pertama yang akan menjadi khalifah itu diciptakan dari segumpal tanah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Juga dalam surat As-Sad ayat 72 yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Manusia pertama ciptaan Allah ini diberi nama Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam diberi karunia akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, sebutkanlah benda-benda ini. Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Akhirnya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Setelah tubuh mulia Nabi Adam alaihissalam terbentuk, maka Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat akhirnya bersujud kecuali iblis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 18 yang artinya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat,
pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Atas ketidakpatuhan iblis, akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat iblis. Iblis kemudian dikutuk menjadi makhluk yang buruk, sesat, dan juga menyesatkan. Sejak saat itu, iblis sangat membenci Nabi Adam alaihissalam dan menjalankan rencana buruknya kepada Nabi Adam alaihissalam sampai anak cucunya hingga hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan yang Allah ciptakan, setelah iblis dengan sifat sombongnya tidak patuh atas perintah Allah untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam, Allah pun menghukum iblis. Iblis menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis memohon untuk diberi tangguh hingga akhir zaman untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, juga anak cucu, hingga akhir zaman. Sungguh, Allah berjanji akan melindungi semua hambanya yang patuh dan taat padanya dari godaan iblis. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.